Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Qala al-babu tsalitsu fi fadilati bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Al-babu tsalitsu, bermula bab yang ketiga. Fi fadilati bismillahirrahmanirrahim, di dalam menjelaskan fadilah, keutamaan bismillahirrahmanirrahim, ya. Diartikan bebas dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, ya, serta penyayang. Jadi bismillahirrahmanirrahim ini satu kalimat yang banyak keutamaannya, ya, satu kalimat yang banyak keutamaannya. Maka dikatakan bismillahirrahmanirrahim itu katsirul barakah, ya, bukan sekedar banyak fadilah tapi banyak keberkahannya, gitu ya, banyak keberkahannya. An Ata'in an Jabir bin Abdullah qala lamma nuzila bismillahirrahmanirrahim harabal ghaimu ilal masyriqi wa sakanatir riyahu wa hajal bahru wa asghatil bahaimu bi adhaniha wa rajamati syayatinu minas samai wa halafallahu azza wa jalla bi'izzatihi la yusamma ismuhu ala saqamin illa shifaa wa la yusamma ismuhu ala syai'in illa baraka fihi. Ya. Dari Imam Atha an Jabir bin Abdullah, qala, beliau berkata, lamma nuzila bismillahirrahmanirrahim, tatkala diturunkan tuh bismillahirrahmanirrahim, harabal ghaimu ilal masyriq, maka lari tuh, ya, al-ghaim, awan mendung, ilal masyriq, ke arah barat. Jadi pada saat kalimat bismillahirrahmanirrahim itu diturunkan, maka itu awan mendung, awan hitam gitu ya, dia langsung lari tuh semuanya ke arah barat, masyriq. Apa? Masyriq, timur, ya, ke arah timur. Kalau maghrib barat, ya, masyriq timur. Wasakanatir riyahu, dan menjadi tenang segala angin, angin tenang. Ya, enggak berhembus angin tuh, tenang gitu ya. Wahajal bahru, lautan haja, ya, bergelombang. Haja itu bergelombang, apa namanya? Berombak-ombak gitu ya, tapi yang ombak yang konstan. Haja.
Wa asghatil bahaimu bi adhaniha, dan mendengar al-bahaim sekalian hewan-hewan ternak itu bi adhaniha dengan telinga-telinganya. Binatang-binatang pada diem semua ngedengerin tuh ya pada saat bismillahirrahmanirrahim itu diturunkan. Wa rajamati syayatin minas samai, dan dilemparin tuh setan-setan minas sama dari langit. Setan pada dilempar-lemparin, dihempas-hempasin tuh setan dari langit. Wa halafallahu azza wa jalla bi'izzatihi, dan bersumpah Allah azza wa jalla bi'izzatihi dengan kemuliaannya, yakni kemuliaan zatnya. La yusamma ismuhu, tidaklah disebutkan namanya, ala saqamin, atas satu penyakit gitu ya. Disebutkan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim itu ismullah ya. Allah bersumpah tuh, tidaklah disebutkan namanya yang nama Allah ala saqamin, atas satu penyakit, illa syafa ya, kecuali Allah Ta'ala berikan sembuh ya. Allah sembuhin begitu penyakitnya itu daripada sakom itu. Wala yusamma ismuhu ala syai'in, dan tidaklah disebutkan nama Allah ala syai'in, atas sesuatu, illa barokah fihi, kecuali Allah berikan keberkahan ya. Illa syafa'a ya, wa illa barokah, tidaklah disebutkan melainkan Allah kasih sembuh, tidaklah disebutkan nama Allah melainkan Allah kasih berkah fihi padanya ya. Ini termasuk hal-hal yang menjadikan sebab basmalah ya, atau bismillahirrahmanirrahim itu jadi satu hal yang punya nilai tertentu gitu. Bahkan kita ini disunahkan sekali di dalam memulai segala sesuatu itu dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya, dalam hadis bersabda Nabi SAW, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta ya, fahuwa ajzam, fahuwa abtar ya. Aqta ajzam abtar. Kullu amrin, tiap-tiap urusan, tiap perkara, dibalin, yang punya kebaikan gitu, perkara yang punya kebaikan. Ma makna punya kebaikan? Ghairu muhaqqarat, bukan perkara yang remeh gitu, bukan perkara yang remeh-remeh. Kalau perkara-perkara yang remeh sih, nendang botol itu sih nggak dianjurkan bismillah. Ini perkara yang punya kebaikan gitu, yang ada nilai kebaikannya gitu. Apa contoh? Makan, ya, minum, belajar, ta'lim, ya, mau kerja, pokoknya segala perkara yang punya kebaikan, yang bukan hal yang remeh-remeh gitu, bukan hal yang remeh-remeh. La yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim, kalau itu perkara tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta, maka perkara tersebut terputus, yakni terputus keberkahannya ya. Fahuwa ajzam, ajzam ini kayak orang kusta, buntung gitu ya, pada buntung kebaikannya ya. Fahuwa abtar, terpotong ya, terpotong keberkahannya. Itu makanya kenapa kita itu dianjurkan sekali dalam mulai segala sesuatu dengan bismillahirrahmanirrahim.
Bahkan dikatakan fa in tarakaha fi awalihi, maka jikalau meninggalkan seseorang di awal mulanya gitu ya, di awal urusannya, tinggalan, kelupaan gitu, nggak baca bismillahirrahmanirrahim, maka fa'ata bi athnaiha, didatangin di tengah-tengahnya, datangin baca bismillahirrahmanirrahim. Cuman dulu kata Al-Walid Ma'alim Syafi'i, kalau umpama udah selesai itu urusan gitu, udah rapi urusan ya, kita lupa nih, di awal lupa, di tengah lupa, sampai akhir rapi semuanya, udah selesai, ada baru ingat tuh, itu udah nggak disunahkan lagi ya, sudah tidak disunahkan lagi, kecuali makan, kata Abah, kecuali urusan makan gitu. Kenapa sebabnya? Karena pada saat kita makan nggak baca bismillah, di pertengahan juga nggak baca bismillah, sampai akhir nggak baca bismillah, itu yang tadi kita makan tanpa baca bismillah, itu setan ikut makan bareng kita ya, setan ikut makan bareng kita. Kalau kita baca bismillahirrahmanirrahim, walaupun udah rapi, udah selesai, itu yang setan makan dimuntahin lagi gitu ya. Kasihan dong, jangan kasihan sama setan sih ya. Kenapa? Innahu lakum aduwwum mubin ya, sungguh bagimu setan itu musuh yang nyata. Kalau musuh jangan kasihan, lo kasihan nanti lapar lagi. Biarin setan musuh gitu ya, musuh. Termasuk perkara kebaikan tuh, ngejima istri itu kebaikan kan? Kebaikan. Maka itu dianjurkan tuh baca bismillahirrahmanirrahim, pada mulanya baca begitu. Apalagi pakai Allahumma janibna syaitan lagi, malah bagus lagi tuh. Iya, panjangan. Iya. Sebab kenapa sebabnya? Takutnya kita khawatirkan. Kalau nanti kita nggak baca bismillahirrahmanirrahim, nggak sebut nama Allah gitu pada saat permulaan kebaikan itu, khawatir nanti Allah takdirkan jadi anak gitu. Allah takdirkan jadi anak karena kita meninggalkan ismullah di situ, nggak baca bismillah, takutnya setan turut campur ya. Kalau setan turut campur, khawatir tuh anak nanti jadi anak apa itu ya, anak dia emang gitu ya. Cuman takutnya nanti ada jatah setan di situ, sifatnya takutnya gitu ya, dibilangin jadi bandel, bengal, pangor lagi tempatnya. Waliyadzubillah min dzalik. Makanya jangan tinggalkan bismillahirrahmanirrahim. Ya, sampai-sampai Allah Ta'ala bersumpah tuh, Allah Azza wa Jalla bersumpah bi'izzatihi, dengan kemuliaan zatnya, la yusamma ismuhu, tidaklah disebutkan itu bismillahirrahmanirrahim nama Allah, ala saqamin, atas satu penyakit, illa syafa'a, kecuali Allah berikan kesembuhan. Itu kan ada satu riwayat yang dinyatakan annal kutubal munazzalata minas sama'i ilal ardi gitu ya, mi'atun wa arba'atun, bahwasanya kitab-kitab yang Allah turunin dari langit ke bumi itu total jumlahnya ada 104 kitab. Ada 104 kitab ya. Situna yang 60 kitab itu Allah berikan kepada Nabi Allah Sis ya, wa thalathuna suhuf Ibrahim, yang 30 lagi Allah berikan kepada Nabi Ibrahim begitu. Wa suhufu Musa qabla Taurati asyarah, dan kitabnya Nabi Allah Musa sebelum kitab Taurat itu 10. Tawan tuh 60, 30, 10, 100. Lalu kitab Taurat sendiri 101, kitab Zabur 102, kitab Injil 103, wal Furqan Al-Qur'anul Karim ya 104. Ada lagi nggak habis Quran? Nggak ada. Nggak, Al-Quran ini penyempurna, Al-Kamil ya, yang menyempurnakan. Ini 104 kitab ini dikatakan wa ma'ani kullil kutubi majmu'atun fil Quran. Dari 104 kitab ini terhimpun ya,
makna-makna daripada 104 kitab itu fil Quran, dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu yang menghimpun segala makna 104 kitab yang Allah turunkan. Wa ma'anil Quran majmu'atun fil Fatihati. Dan juga makna Al-Quran yang isinya 30 juz 114 surat itu semua maknanya terhimpun di dalam Fatihahnya, dalam suratul Fatihah. Ya makanya kita jangan pakai heran gitu ya kalau orang umpama mau MC mau ngulain sesuatu ya, atau umpama ada kebaikan yang kita mulai dengan baca Fatihah ya, kan surahul Fatihah gitu tuh. Ya, kenapa baca Fatihah? Karena Fatihah itu yang menghimpun makna sekalian Quran. Sedangkan Al-Quran itu yang menghimpun makna 104 kitab yang Allah turunkan. Gitu. Jarang kita dengar, ayo kita baca Al-Baqarah gitu ya. Jarang gitu. Lagian panjangan juga gitu ya. Dan itu dikatakan Fatihah kan dimulai dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Lalu dikatakan wa ma'anil Fatihati majmu'atun fil basmalati. Itu makna Fatihah terhimpun di dalam basmalahnya. Basmalah itu Bismillahirrahmanirrahim gitu di awalnya. Lalu wa ma'nal basmalati majmu'atun fi ba'iha. Dan makna dari basmalah Bismillahirrahmanirrahim itu terhimpun di dalam huruf ba-nya Bismillahirrahmanirrahim. Itu huruf ba dalam Bismillahirrahmanirrahim tuh punya makna yang teramat banyak, karena ujungnya itu yang menghimpun 104 kitab yang Allah turunkan dari langit ke bumi. Itu di huruf ba dalam Bismillahirrahmanirrahimnya suratul Fatihah. Ini kan satu ibaratnya ya. Makanya orang dulu kalau lagi ngaji bab-bab beginian itu ngebongkar huruf ba doang 3 bulan nggak rapi-rapi. 3 bulan juga ngajinya nggak minggu sekali, tiap hari, dan sehari nggak cuma setengah jam, bisa dari pagi sampai ketemu sore petang ngebongkar ba tuh. Ya, jadi dunia itu dari situ nih, bongkar semuanya. Nah, dikatakan tuh dalam riwayat itu wa kana ba'dul ulama asabahu maradun syadidun. Ya. Pernah ada kejadian oleh sebagian ulama, ya ada ulama atau seorang ulama nimpa kepada dirinya maradun syadid, ya satu penyakit yang berat. Gitu ya, penyakit yang berat begitu. Yang mana penyakit ini ajazal attiba, sampai bikin lemah para dokter. Begitu. Ya, dokter-dokter pada lemah semuanya, dalam artian kepuyengan dokter, nggak nemu bagaimana penyakit apa modelnya kayak gini nih, begitu. Mungkin kalau puyeng-puyeng dikit sama koreng sih mungkin masih gampang gitu ya, ini berat gitu ya. Memang dulu nggak tahu ada penyakit apa, nggak disebutin dalam riwayat ya, bukan berat tuh penyakit gitu. Sampai dokter atiba nih bukan satu dokter tapi dokter zamannya kan tabib tuh atiba. Maka wa fi ba'dil ahyan, di sebagian waktunya ini fatafakkara tilkal ibarata. Ini ulama yang sakit nih, yang punya penyakit berat ini, dia bertafakur, kepikiran sama ibarat tadi itu yang Allah turunin 104 kitab, lalu makna semua terhimpun dalam Al-Quran, makna Quran terhimpun dalam Fatihah, makna Fatihah terhimpun dalam basmalahnya, basmalah terhimpun dalam huruf ba-nya. Begitu. Fawadhabal basmalata bi ghairi adadin mahsurin. Abis ingat sama ibarat itu, maka si ulama ini dia langgengkan tuh baca Bismillahirrahmanirrahim bi ghairi adadin mahsurin, dengan tanpa bilangan yang terhitung, nggak dihitung lah pokoknya. Sepanjang waktu dibaca Bismillahirrahmanirrahim dah. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Panjang waktu deh, diamalin itu aja udah. Begitu.
mau makan baca bismillah, lagi makan yang ngunyah dulu dia, bisa ngunyah waktu luas baru baca bismillah. Pokoknya gitu ya. Jadi di waktu kosong diingat segala macam, dia sadar engah sama keadaan, selalu baca bismillahirrahmanirrahim. Apa yang terjadi? Syafahullahu bi barakatil basmalah. Maka Allah berikan kesembuhan kepada dia, kepada ulama itu dengan sebab keberkahan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu. Ya, karena memang ternyata Allah pun sudah bersumpah gitu ya, wa halafallahu azza wa jalla bi izzatihi la yusama ismuhu ala saqamin illa syafa. Gitu. Tidak disebutkan nama Allah atas satu penyakit melainkan Allah kasih kesembuhan gitu. Allah kasih kesembuhan. Ya artinya kalau kita tahu riwayat-riwayat begini gitu. Ya, kalau emang lengan kita sakit atau yang sakit, bacain aja bismillahirrahmanirrahim dengan keyakinan gitu ya yang tinggi kepada Allah taala. Karena kita udah tahu daripada riwayat-riwayatnya, baca aja. Ya mudah-mudahan harapannya Allah berikan kesembuhan nanti atas penyakit kita gitu ya. Wala yusamma ismuhu, dan tidaklah disebutkan nama Allah ala syai'in atas sesuatu illa baraka fihi, melainkan Allah berikan keberkahan padanya. Ya tadi itu sesuatu ini sesuatu yang punya kebaikan, asalkan punya perkara kebaikan apa aja dah. Makan bismillah, makan jadi berkah. Minum bismillah, minum jadi berkah. Ya, kerja bismillah, kerja jadi berkah. Hati tidur baca bismillah, tidur kita jadi berkah. Asalkan bukan perkara yang muhaqqarat, bukan perkara yang remeh, apalagi perkara yang haram. Begitu. Ah, main judi biar menang bismillah kali. Begitu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu namanya penghinaan tuh kayak gitu. Ya, kalau sampai kayak gitu namanya penghinaan. Enggak boleh. Ya, tapi kalau dalam perkara-perkara yang punya kebaikan, hatta urusan bab jima. Ya, tidur sama bini baca bismillahirrahmanirrahim begitu. Wa man qara'a bismillahirrahmanirrahim, dan siapa orang yang membaca bismillahirrahmanirrahim dakhalal jannata, masuklah dia ke dalam surga. Ini kayak gini kan tukilan-tukilan yang bikin semangat buat kita ya. Dzakarahu Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, telah menyebutkan hal tersebut oleh tuanku Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jangan dihina kalimat begini begitu. Ya. Itu tuan Syekh ada-ada aja, jangan begitu. Walaupun bukan berupa satu hadis, tapi ini keterangan datang dari ulama yang tidak diragukan akan keilmuannya, ketinggian pangkatnya, ikutin. Masa timbang ngomong bismillah doang masuk surga? Ya gitu, jangan mau. Mudah-mudahan, takutnya kita lalai di sepanjang hidup kita, sedangkan kita cuman bisa bismillahirrahmanirrahim. Kan jadi bisa jadi sebab kita masuk surga nanti. Gitu. Ini orang main hina-hina aja. Ya, ada orang ngomong tentang satu keramat, dipikirnya ngehayal, ngeri kayak gitu. Ya, ini yang jadi repot sama keadaan orang-orang yang kurang ngerti sama keberkahan gitu. Ya, walaupun sekadar bismillahirrahmanirrahim itu banyak mengandung keberkahan ya. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa dzaba syaitanu kama yadhubur rasasu bi fathir ra. Ya, rasas bi fathir ra'i 'alan nari. Dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin, tidaklah daripada seorang hamba yaqulu, yang dia mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, illa, melainkan dzaba syaitanu, meleleh setan.
ya setan meleleh. Kama yadhubur rasasu bi fatira'i ala nari, sebagaimana melelehnya rasos. Apa itu besi yang timah ya, rasos itu timah gitu ya. Sebagaimana melelehnya timah ala nari di atas api. Itu apa yang nyolder tuh. Kan pakai timah itu. Itu baru kena panasnya doang, bekas panas besinya meleleh tuh, bagaimana kena apinya gitu, sumber panasnya. Nah, itu setan kalau umpama dia dengar bismillahirrahmanirrahim dari lisan kita, dia meleleh. Lumer gitu ya, lumer meleleh, habis tuh setan begitu. Dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi ya jangan kita tinggal tuh ya bismillahirrahmanirrahim dalam segala kegiatan kita, dalam segala aktivitas kita, ya kegiatan kita apapun, yang penting yang bagus-bagus gitu, jangan pernah tinggal bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Mas'udin, syaitanul mu'mini mahzulun. Telah berkata Imam Ibnu Mas'ud, syaitanul mu'min ya, setannya orang mukmin gitu, setannya orang mukmin. Kalau orang mukmin orang baik apa orang jahat? Baik gitu. Tapi ada mukmin yang jahat, kita nggak ngomong kayak gitu. Pokoknya setannya orang mukmin, berarti mukmin ini adalah man amana billah gitu, orang yang beriman namanya Allah. Gitu. Urusan dia jahat, urusan dia sama Allah gitu. Ini mukmin gitu, orang yang beriman namanya Allah. Itu setannya orang mukmin, artinya apa? Setan yang suka ngegodain orang mukmin. Mahzulun. Ya, mahzul. Krempeng, kurus gitu ya. Setan orang mukmin itu krempeng, kurus, mahzul. Wa qala Qais ibnul Hajjaj, dan telah berkata Qais ibnul Hajjaj, qala li syaitani dakhaltu fika wa ana mithlul juzur wa ana al-an mithlul usfur gitu. Dan telah berkata Qais ibnul Hajjaj, beliau berkata itu ya, qala li syaitani, telah berkata kepadaku syaitani, yakni setanku. Mana setanku? Setan yang ngegoda diriku gitu katanya. Setan yang godain saya ini pernah ngomong sama saya. Dakhaltu fika, kata setan, saya dulu waktu masuk kepada dirimu gitu ya, mula-mula saya masuk kepada dirimu nih, saya mau gangguin kamu dulu awal-awal tuh, kata setan. Wa ana mithlul juzur, saya ini seperti onta katanya. Onta gede kecil? Gede itu onta ya, onta tuh gede gitu. Wa ana al-an, dan sekarang saya ini mithlul usfur gitu ya, timbang segede burung gereja, burung pipit, usfur ya, al-usfuri gitu ya. Dari gede onta sekarang timbang segede burung pipit kecil. Itu usfuri, kata setan kepada diri beliau tuh. Kenapa? Karena beliau seorang mukmin yang enggak pernah meninggalkan ismullah ya, nama Allah dalam dirinya dan dalam setiap pekerjaannya, dalam setiap amalnya. Itu setan ngomong sendiri. Dulu saya waktu awal mula gangguin ente, gede saya kayak onta gitu kata setan. Sekarang timbang kayak usfur, timbang kayak burung pipit begitu, timbang kayak burung pipit. Begitu. Itu pengakuan setan. Qultu, maka saya bertanya sama dia, walima dzalika, karena apa bisa begitu setan? Qala, maka kata setan, tudhibuni bi dzikrillahi ta'ala, karena kamu ya melelehkan, senantiasa melelehkan diriku bi dzikrillahi ta'ala, dengan zikir kepada Allah. Sebab sering zikir beliau dengan lisannya, dengan hatinya, maka setan dibikin ngeleleh, dibikin lumer sama dia.
dari segede onta jadi timbang segede burung pipit yang kecil gitu. Makanya sekali lagi jangan tinggal Ismullah ya, Bismillahirrahmanirrahim dalam segala urusan. Mungkin kita disunatkan banyak baca doa yang panjang, kan banyak doa makan sendiri, doa tidur sendiri ya. Hati doa jima ada nggak? Ada, udah pada apal kan di luar kepala itu ya. Gitu. Cuman kadang-kadang kan dibilang mau tahu baca kepanjangan, ada yang gitu juga. Ya sekurang-kurangnya gitu. Bismillahirrahmanirrahim jangan tinggal, sekurang-kurangnya gitu. Ya, kalau bisa dibaca yang panjang, baca yang panjang. Tapi kalau umpama ya dianggapnya rada panjang gitu atau kelupaan, jangan sampai nggak baca Bismillahirrahmanirrahim ya. Situ dulu ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma min abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim. Allahu a'lam.